luar biasa ya. Apa ini? Oh mic ya, oke. Kirain untuk apa? Bedak. Ya karena ada bulunya saya pikir buat bedak. Oke. Nah senang kembali ada di Bipro. Jadi kayaknya dalam anugerah Tuhan beberapa kali saya datang di gereja Betani ya hampir rutin ya datang ke Bipro. Ya, nah saya dikasih tema malam ini tentang follow his correction. Nah ini kan lebih banyak sebetulnya bicara soal itu tuh disiplin dalam kehidupan kan. Nah setuju atau tidak? Nah ini yang harus saya katakan. Ya kekristenan itu bukan hanya sekedar jadi anggota gereja. Ya sayangnya kan banyak orang kalau nggak hati-hati hanya jadi anggota gereja. Tapi padahal kekristenan paling tujuan tertinggi adalah menjadi murid kan. Ya kan? Nah pertanyaan saya, apakah saudara murid? Ya kan? Pertanyaannya, apakah saya murid? Nah ciri orang yang menjadi murid itu adalah selalu mau dimuridkan. Jadi tidak mungkin muncul murid kalau tidak dimuridkan. Nah itu jelas kan? Nah kan ya The Great Commission Matius 28 sebelum Yesus naik ke atas, perintahnya apa? Ya kan? Itu perintah itu adalah perintahnya raja karena disebut dengan amanat agung. Kalau sudah bilang amanat itu berarti ini wilayah raja kan, amanat kan, amanat, ya kan? Coba. Nah, perintah agung itu diapit oleh dua kata hebat, makanya nggak usah takut untuk memberitakan Injil. Ya itu lewat dua hal, lewat perkataan dan lewat budaya. Ya itu yang disebut dengan gaya hidup. Budaya itu tahu nggak? Sesuatu yang kita lakukan tanpa perlu berpikir lagi, nah itu sudah jadi budaya. Nah kalau orang masih memberi berpikir-pikir, berarti memberi belum jadi budaya. Ya kan? Budaya itu kan sesuatu yang kita lakukan tanpa kita perlu berpikir lagi. Ya. Dan orang begitu lihat, oh ini misalnya, kalau saya pakai belangkon, ya orang langsung tahu, oh Jawa ini, pasti orang Jawa ini. Ya kan? Kalau jalannya permisi-permisi terus, ini orang Solo, orang Jogja, orang Jawa ini, ya kan? Ya kalau yang lain ya tabrak saja kan bisanya. Ya maksud saya kan budaya itu memang kelihatan dari cara kita menjalankan kehidupan, dari habit yang kita terus kerjakan, itu tanpa perlu berpikir, itu udah jadi budaya. Misalnya tiap pagi kita, itu bahasa jadlinya swaya itu gosok gigi, nah itu kan. Terus kemudian sicau, sicau itu mandi. Ya jangan tanya yang lain, kosakata saya terbatas untuk Mandarin ya. Tanyalah Pak Heri, itu lebih pintar dari saya ya. Ya apa yang saya tahu itu naik veci. Veci itu pesawat terbang karena pendeta kan suka naik veci ya, atau naik apalah mobil, saya nggak tahu apa itu ya. Ya car itu bahasa Inggris lagi ya. Nah oke. Jadi begini. Perintah agung, amanat agung itu kan diapit dua kata besar. Itu enggak main-main. Yang pertama, segala kuasa ada di tanganku yang di langit dan di bumi. Jadi semua kuasa di tangan Tuhan. Ya karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Ya. Kemudian begini, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan yang aku perintahkan. Makanya betul. Pemuridan paling efisien cuma lewat satu hal, yaitu keteladanan. Kalau saya tidak punya keteladanan, sorry ya, teori boleh bagus, tapi nothing. Ya nanti cuma pinter ngomong saja, pinter berfilosofi teologi ya, tapi keteladanan nggak ada. Dan jujur saya harus akui sekarang, ya semua institusi sekarang lagi nggak direspeki karena nggak ada teladan. Ya kalau nggak hati-hati termasuk di pelayanan, karena banyak orang berjatuhan karena nggak punya teladan. Nah, teladan itu penting. Nah, terus kemudian kan ditutup dengan kata berikutnya, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kurang apa lagi coba? Nah, fokus saya kepada ini dia. Kata murid itu berasal dari kata Yunani, namanya matetes. Itu bahasa Greek itu matetes. Nah, matetes itu, tahu nggak? Kata murid kan berasal dari kata disciple. Ya kan, discipleship, pemuridan. Dari situlah muncul kata disiplin. Itu yang dalam bahasa Yunani ditulis kata baideo. Baideo itu begini, dicemeti, dibentuk supaya kuat karakternya. Ya,
Jadi begini, orang hidup dalam kasih Tuhan tidak bisa seenak-enaknya. Sorry ya, kasih itu tidak murahan. Kasih itu tidak kemudian sembarangan. Enggak. Kasih itu kan keren banget. Kasih itu kan selalu berpikirnya begini, orang lain maju, dia mau berkorban. Kalau nafsu enggak, orang lain hancur, dia maju. Kayaknya gerak antara kasih dan nafsu udah berlainan. Ya kan? Saya mengorbankan diri saya demi memberkati orang lain, itu kasih. Tapi kalau saya mengambil orang lain demi kepentingan saya, walaupun saya korbankan dia, nah itu nafsu. Kasih itu elit, kasih itu tidak murah. Nah, kembali, ternyata dalam kasih itu ada kata yang jangan lupa, namanya disiplin. Nah, sayangnya sekarang disiplin ini, ya kan, ada orang kadang-kadang begini, udah, ya memang gereja cuma satu, gereja kan banyak. Saya bilang begini, ini orang bodoh sombong lagi. Loh, gereja itu hanya satu, tubuh Kristus. Yang banyak organisasi gereja kan. Loh, gereja kan satu saja, yaitu ekalio, eklesia. Saya tidak akan membahas itu ya. Nah, eklesia itu isinya adalah para murid. Makanya di kelompoknya Yesus itu ada, hati-hati Pak, bersinnya agak keras sekali, saya sampai kaget ya. Tidak apa-apa bersin ya, cuman saya kaget saja. Sebab saya pernah punya teman bersin, giginya copot, bayangkan, saking kerasnya. Tapi itu masker kan menghalangi untuk gigi copot, enggak. Ya kan, oke. Ya, enggak apa-apa, sekedar intermezzo sih. Kayaknya melototin saya semua ya, tegang sekali ya malam ini ya. Padahal kan saya sering datang ke kalian kan. Jadi kita nyantai aja lah Bu Heri ya. Udahlah, relax saja, ini kan bukan manula kan. Ya kan, enggak lah ya, ini ibadah Bipro kan masih still young lah, masih muda, kayak pembicaranya kan saya masih di bawah 30 tahun lah ya kan ya. Ya oke. Nah, saya tadi ngomong apa jadi lupa gara-gara bersin. Oke. Kembali yang ingin saya katakan buat kita adalah diri gini. Ya, oh, enggak asli tiba-tiba bisa lost begitu, hilang ya. Enggak. Saya kembali lagi ke apa yang ingin saya coba sodorkan buat kita. Jadi begini, disiplin itu penting banget. Oh iya. Loh, saya itu salah satu bentuk disiplin saya, tahu nggak? Oh, godaan luar biasa. Godaan paling berat itu kan godaan daging, uang, seks, kenikmatan, keduniawian. Itu tidak gampang. Kalau aniaya proses sudah biasa lah. Saya di pelayanan lagi khotbah diserbu masa pernah. Ya, di pedalaman beberapa kali perahu mau tenggelam pernah. Ya diserang kiri kanan dengan segala cara ya pernah. Ya oke. Tapi buat saya yang paling susah adalah ketika menghadapi semua kenikmatan, fasilitas yang semuanya mudah. Makanya kan kadang-kala kalau nggak hati-hati, orang Kristen di kota itu manja semua. Karena alternatifnya banyak disodorin. Oh, gereja keren-keren sekarang. Apalagi kalau di mall, kan enak kan, habis kebaktian turun tinggal makan. Sebenarnya kita kalau lihat di pedalaman, bayangkan orang mau ibadah seperti kalian ini, bisa jalan 3 jam. Itu jalan baru pergi, baliknya lagi 3 jam. Ya, dengan semua fasilitas terbatas, bayangkan. Tapi saya melihat mereka, wow. Ya, nah, maksudnya begini, salah satu bentuk disiplin misalnya, saya itu selalu belajar untuk punya pertanggungjawaban pada komunal di mana saya berada. Saya selalu bilang, saya tidak mau menciderai teman-teman saya dengan kelakuan saya brengsek misalnya, seenaknya. Karena kalau saya rusak, orang sekeliling saya ketampar loh. Nah, itu salah satu bentuk disiplin. Makanya berani nggak kita saling mempertanggungjawab. Misalnya kan di gereja ini ada komsel lah, namanya apa sih? FA, Family Altar ya kan, macam-macam, ada FA, ada komsel, ada kelompok tumbuh bersama, KTB, terserah lah, itu kan nama ya. Nah, harusnya di FA itu kita itu berani untuk saling mempertanggungjawabkan hidup kita. Karena apa yang kita lakukan berdampak pada saudara-saudara seiman kita. Tidak bisa seenak-enaknya. Dan itu salah satu bagian disiplin. Nah, saya ingin mengajak kita yuk, ada kitab yang secara garis besar isinya adalah For Better Life, untuk hidup yang lebih baik. Kitab itu namanya Ibrani. Jadi Ibrani itu adalah semuanya isinya untuk hidup yang lebih baik, korban yang lebih baik, darah yang lebih baik, perjanjian yang lebih baik.
Nah, penulis Ibrani jangan ribut, karena ada berkata itu Paulus yang nulis, tapi ada yang berkata ini kelompoknya Paulus namanya Paulin. Paulin itu adalah orang-orang yang pandangan hidupnya seperti Paulus. Saya tidak mau ribut secara teologi siapa yang menulis ya. Tapi beberapa aliran karismatik Pentakosta jelas berkata ini Paulus yang menulis, tapi nggak pernah disebutkan. Cuman yang saya tarik begini, bahwa penulis kitab Ibrani ini adalah orang yang tahu hukum Taurat. Dia tahu mezbah, dia tahu pengorbanan, dia tahu fungsi imam besar. Makanya kemudian di kitab Ibrani yang tadi saya katakan, darah perjanjian lebih baik, imam besar yang lebih baik, perjanjian yang lebih baik, semuanya for better life. Nah, saya beritahu, hanya dalam Tuhanlah hidup akan makin baik. Amin. Di dunia hidup tidak akan makin baik, dunia ini akan makin terpuruk. Ya, beberapa orang berkata 2023 berat. Ya, bahkan presiden tanpa tedeng aling-aling berkata gelap sekali 2023. Nah, makanya ini pemerintah lagi serius lah mempersiapkan banyak hal. Oke, ya pastilah dunia tidak akan makin baik, karena hanya dalam Tuhanlah kita akan makin baik. Yang setuju katakan amin. Makin baik apanya? Bukan cuma uangnya, karakternya makin baik, pelayanannya makin baik, keluarganya makin baik, kemudian kekudusannya makin baik. Itu jauh lebih penting daripada yang materi. Oke. Yesus sendiri memuridkan 3 kelompok kan, yang tadi saya katakan inner circle itu 3 orang, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Kemudian kelompok 12 yang disebut rasul anak domba, itu ada itu tuh tadi Lewi, ya, Petrus, Yudas yang bukan Iskariot ya, termasuk Yudas Iskariot sebetulnya, tapi kan dia mengkhianati. Terus kemudian yang lain itu ada 12, Simon dari Selot dan sebagainya. Tapi ada kelompok berikutnya yang dimuridkan, itu kelompok 70. Dan saya yakin Lukas dan Yohanes Markus masuk ke dalamnya. Tapi ada kelompok lagi yang namanya kelompok 120. Itu yang ada di loteng Yerusalem, mengalami lawatan roh Tuhan Pentakosta. Nah, semua ini adalah orang-orang yang memang mau didisiplin. Ya kan? Coba kita kalau lihat ya, waktu Yesus bikin mujizat, ribuan orang. Tapi coba yang memang mau didisiplin, gak banyak. Tapi lewat yang gak banyak ini dunia dijungkir balikan. Coba Rasul 12 itu yang disebut Rasul anak domba, bayangkan. Lewat 12 orang ini dunia dijangkau. Tapi proses kan memang. Nah, oke, Ibrani pasal 12. Coba kita lihat multimedia ada? Kalau ada. Oh, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kurang orang kayaknya ya di atas. Ibrani 12. Ada komputernya? Bisa? Oh bisa ya, thank you. Oh bisa ya. Oh, so kirain di sini, makanya kok orangnya sedikit. Oh ternyata ayat yang kelima bro ya. Atau bapak atau sister, saya nggak tahu. Karena di dalam ruangan. Ibrani pasal yang ke-12. Coba yang bawa Alkitab kita lihat ya. Sembari nanti ditampilkan di screen. Saya baca ayat yang kelima. Coba kita lihat ya, sebentar. Kan ini temanya soal koreksi. Nah ini. Dan sudah lupakah, thank you Multimedia. Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng apa? Didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila kau diperingatkannya. Karena Tuhan gak cuma dididik, gak cuma diperingatkan, tapi dihajar. Stepnya begitu tuh. Gak cuma diingatkan, gak cuma dididik, tapi kemudian dihajar. Ya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya, gak cuma dihajar, tapi apa kemudian? Dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Tolong fokusnya kepada anak. Yang saya tahu, bapak ini kalau mendidik, mendisiplin anak itu bukan untuk membunuh, tapi supaya karakternya kuat. Ini posisinya antara bapak dengan anak ya. Ya kalau perampok dengan yang dirampok pasti bisa dibunuh. Ini posisinya mesti kita ngerti. Ini antara bapak di surga dengan kita. Kan kita anak. Ya coba. Makanya betul ya. Ada prinsip ini. Saya mengajari udah puluhan tahun yang lalu. Prinsipnya begini. Kalau tinggi ketegasan, rendah kelembutan, maka terjadi para pemberontak. Ya makanya bapak misalnya ketegasannya tinggi tapi lembutnya nggak ada. Pokoknya marah, pokoknya selalu
disiplin terus tapi tidak pernah dipeluk, tidak pernah dikasih. Biasanya muncul anak-anak yang rebel, di luar berantakan biasanya. Ya. Tapi kalau ada di keluarga yang begini, ketegasannya rendah ketegasan, tinggi kelembutan, biasanya muncul anak-anak gampangan. Karena rendah ketegasannya, apa-apa tidak pernah ditegur, wis biarin lah, nabrak kaca, yo wis biarin, kemudian banting apa, wis biarin, apa biarin, itu akan muncul anak-anak yang memang jadi gampangan hidupnya. Itu perlu kita cermati. Tapi yang paling bahaya lagi adalah kalau di keluarga, ini dia, rendah ketegasan, rendah kemudian itu apa namanya, kelembutan, itu akan muncul anak-anak yang duniawi banget. Ya, biasanya anak-anak seperti ini adalah anak-anak yang tadi rendah ketegasan, tinggi kelembutan, itu akan muncul anak-anak yang manja dalam kehidupan. Ya, tegasnya rendah tapi lembutnya tinggi. Wah, pokoknya apa-apa udah enggak apa-apa. Nanti baca saja 1 Raja-Raja pasal keberapa itu ya? Saya catat 1 Raja-Raja pasal yang ke-5. 1 Raja-Raja pasal pertama ayat 5 sampai 6. Ada anaknya Daud ganteng banget namanya Adonia. Begitu Daud hari tua mau mati, yang dipilih oleh Tuhan itu penggantinya Daud adalah Salomo kan. Adonia itu kumpulkan orang untuk dia mengangkat dirinya menjadi raja. Padahal dia nggak dipilih jadi raja, kasihan banget. Ya, ambisinya begitu luar biasa. Nah, Alkitab ngomong gini, secara jelas ditulis ayat yang ke-6. Seumur hidupnya Adonia itu tidak pernah ditegur oleh orang tuanya. Jadi memang betul kan, anak-anak itu kalau tidak pernah diperingatkan, ya makanya tadi saya katakan, ketegasannya rendah, kelembutannya tinggi. Biasanya muncul anak-anak yang manjanya luar biasa. Itu anak-anak seperti ini, kalau keluar sana, tidak bisa bertahan menghadapi rimba yang begitu ngeri di kehidupan. Iya. Makanya saya kalau mendidik anak, saya nggak mau sembarangan. Karena saya bilang sama dia, sayang, kamu itu menghadapi rimba raya kehidupan di mana dunia yang sudah jatuh ini sangat brutalnya luar biasa, dan tidak ada tempat aman di dunia ini kalau kita tidak melekat sama Tuhan. Ya, jelas. Anak-anak kita perlu dikasih tahu ini realita karena dunia udah jatuh, bayangkan. Nah, yang paling bahaya kalau dalam keluarga itu adalah rendah ketegasan, rendah kelembutan. Itu muncul anak-anak yang gampangan dan sangat duniawi. Ya, saya ingatkan saja ya, apalagi yang persiapan mau punya anak, misalnya married dan punya anak-anak kecil. Yang Tuhan mau adalah mesti di keluarga itu ini tinggi ketegasan tapi tinggi kelembutan. Makanya muncul anak-anak ilahi. Ini. Nah, dalam kekristenan pun begitu. Kalau ini tidak ada keseimbangan dalam kehidupan, nanti nggak akan muncul orang-orang Kristen yang kuat secara spirit. Ya, kita gampang terhanyut dengan arus dunia yang begitu luar biasa. Nah, saya ingin mengajak kita sekarang berpikir beberapa hal dari ayat yang kita baca ya. Tolong nanti dibaca ayat berikutnya, Ibrani pasal 12 itu. Ya, sebab nanti muncul ya. Muncul misalnya penulis Ibrani berkata begini, kamu saja punya bapak yang mendidik kita. Itu bapak kita itu hanya untuk sekian saat. Ada yang nggak tahu, sementara saya sharing ini ada yang bapaknya udah meninggal. Kan bisa saja. Ya, ada beberapa pria bapak yang anaknya masih kecil udah meninggal. Berarti kan mendidik dalam jangka waktu yang terbatas. Ya bersyukur kalau sampai hari ini masih punya papa dan mama yang komplit. Papa saya sudah pass away, tapi saya bersyukur pass away-nya setelah saya married. Ya sebetulnya saya pengen papa panjang umur. Karena kan penting untuk terus dengar nasihat, ya kan, dari papa kita, dari sumber kehidupan kan. Papa kan source, abah sumber apa? Sumber hikmat, sumber kemudian apa? Prinsip-prinsip yang dibagikan, sumber keteladanan yang kuat. Nah, dari ayat yang kita baca, saya akan tarik beberapa hal tentang koreksi. Ya, saya berharap ini jadi perenungan kita. Yang pertama adalah begini. Kita ini memang anak-anak kerajaan, tapi kita ini masih tinggal di daging yang sudah jatuh. Ini daging ini kalau nggak didisiplin, wah, ngeri. Oh iya, termasuk dagingnya saya. Oke, saya baca ya satu ayat, satu atau dua ayat lah. Coba kita lihat ke 1 Korintus pasal 9, let's see ya.
Daging ini keinginannya luar biasa. Jadi kalau Bapa mengoreksi, mendisiplin kita, itu karena memang kita anaknya. Tapi kan Tuhan tahu bahwa kita ini ada di dunia yang sudah jatuh memang. Makanya orang berkata, Pak kalau gitu kita kan lagi menunggu langit dan bumi yang baru, di mana tubuh kita akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Ya kan, yang dimana sudah tidak ada lagi nafsu, sudah tidak ada lagi kepahitan, kebencian, sudah tidak ada lagi godaan-godaan seksual dan sebagainya. Nah, dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25, coba kita lihat, boleh multimedia? Oh, thank you. Nah ini dia. Ini Paulus itu menggambarkan kita, memang kita ini ada di race, ada di perlombaan. Katakan di perlombaan. Katakan di perlombaan. Kalau ngomong perlombaan itu bicara tentang apa? Atlet kan. Dan atlet itu harus disiplin memang. Ya enggak lah atlet misalnya makan seenaknya, minum coke sebelum pertandingan 1 liter. Ya kan? Ya enggak lah, atlet itu mendisiplin cara makannya, pola hidupnya, pola tidurnya, pola pengaturan stres. Karena memang kita ada di pertandingan kehidupan. Kita ini ada di pertandingan loh. Ya Bapak Ibu ya, saya ingatkan saja. Nah ini dia. Tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya. Nah ini, menguasai dirinya. Ini bagian dari disiplin ini. Dalam segala mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang yang abadi. Ya, oke. Ayat berikutnya. Ini analogi yang Paulus kemudian katakan. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya ini bagian dari perlombaan yang dia katakan, race ini, pertandingan ya. Tapi kemudian di ayat 27 tiba-tiba dia berbicara ini. Wah, kalau kita baca bahasa Indonesia kelihatannya biasa. Ya, coba kita baca sama-sama yuk, Bipro 23. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, kata melatih tubuhku dan menguasainya itu tahu nggak? Dalam terjemahnya Yunani, itu dia pukulin tubuhnya sampai tubuhnya itu bengkak, supaya tubuhnya ini tidak menjadi berhala dalam dirinya. Ini analogi ya. Jangan kemudian pulang nanti pukulin diri kita, jangan. Itu orang gila namanya. Ini dia kasih gambaran saking beratnya pertempuran daging ini. Makanya daging ini memang betul-betul harus didisiplin. Ya, sebab ngeri loh, keinginan daging itu tidak pernah terpuaskan. Ya, makanya kan keinginan daging ada 3 kan, keinginan mata, kemudian keangkuhan hidup, sombong, ya karena mengandalkan materi, dan kemudian adalah keinginan daging itu sendiri, yang tidak pernah terpuaskan. Makanya kata bahwa aku itu melatih tubuhku dan menguasainya, itu kalau dalam bahasa aslinya itu memakai kata dia pukulin dirinya sampai betul-betul sakit di tubuhnya, supaya begini dia tetap kuat. Nah, jadi saya ingatkan, kita memang anak-anak kerajaan, tapi kita ini masih tinggal di daging yang bisa membuat kita jatuh dalam kehidupan. Makanya saya ingatkan kita, yuk kita memang harus betul-betul mau didisiplin. Nah, prinsip berikutnya yang saya bagikan buat kita adalah ini dia, yang kedua. Ya, koreksi disiplin dan didikan dari Tuhan itu akan selalu menghasilkan kebenaran dan kedamaian. I repeat again ya, bahwa orang yang mau didisiplin, orang yang mau dikoreksi, orang yang mau ditegur, orang yang mau dibentuk dalam kehidupan, makanya betul tidak ada yang terbentuk kalau tidak mau dibentuk. Oh iya, coba ini kan monitor speaker ini, ya bentuknya bagus, berfungsi. Tapi kan tadinya ini apa? Elemen-elemen yang dibentuk, ya dibor mungkin, kemudian dilem, ditempa. Saya nggak tahu cara prosesnya bagaimana. Semua yang terbentuk indah itu pasti dibentuk. Kita duduk di kursi ini, ya pernah berpikir nggak prosesnya bagaimana? Saya yakin dari wajahnya enggak lah. Pokoknya asal duduk saja. Ya kan? Kita nggak pernah berpikir. Tapi coba, ini kan asik, menopang kita bisa duduk dengan tenang, dengerin firman Tuhan. Ya kan? Bangunan gereja ini, ya ini semua karena dibentuk. Ada yang dipor, dipaku, kemudian diapain lagi. Ya kalau ngomong manusia bisa sakit.
Tapi tidak mungkin terbentuk indah kalau tidak mau dibentuk. Makanya orang itu kalau nggak mau dibentuk, biasanya orang murahan, nggak kuat dalam kehidupan. Saya itu bersyukur loh, memulai pelayanan dari nol. Maksudnya bukan apa, bukan kebanggaan apa, ini semua anugerah Tuhan. Saya masih ingat awal saya selesai kuliah, nggak tahu kenapa Tuhan panggil saya pelayanan. Padahal saya nggak pengen jadi pendeta, asli. Nah, saya nggak mau jadi pendeta. Anak nomor 1, saya pengennya jadi jagoan keuangan, makanya saya sekolah di keuangan. Saya pengen berkarir. Ya, saya bangun coba koneksi di mana-mana. Tapi Tuhan panggil saya pelayanan. Awal saya pelayanan saya masih ingat. Saya ada di satu gereja. Itu ada di Tanah Mas Semarang. Tanah Mas Semarang dekat laut. Waduh, panasnya minta ampun. Udah begitu, saya tinggal di gereja di dak begitu atas. Itu atapnya itu, waduh, pendeknya luar biasa. Jadi saya itu kalau nggak rendah hati pasti terbentur terus. Kalau naik ke situ Pak, mesti nunduk Pak. Asli, kalau nggak rendah hati pasti terbentur. Makanya teman-teman saya yang kunjungin saya yang tinggi-tinggi, terbentur-bentur. Makanya saya bilang rendah hati, jangan tinggi hati ya. Nggak, padahal kan ini soal fisik kan, nggak ada urusan dengan itu. Tapi tahu nggak, hampir beberapa tahun saya ada di situ. Dan saya itu dibina oleh satu gembala. Ampun, ketelat doa pagi jam 4 mesti bangun. Itu saya bisa diseret dari ranjang dan dimaki-maki. Padahal di situ saya tidak dapat gaji, saya bukan full timer, saya bantu. Ya, tapi apakah saya marah? Ya awal-awal saya kaget. Tapi saya bersyukur kalau saya tengok ke belakang hari ini. Waduh, itu pembentukan bagus buat saya. Saya naik sepeda bertahun-tahun. Sepeda ngayu. Masuk sekolah ke sekolah bertahun-tahun. Setelah itu naik motor pun motor bekas. Yang kadang-kadang kalau naik ke arah Kopeng gitu mau ke Salatiga itu, suka batuk mendadak padahal belum ada Covid waktu itu. Coba itu kalau batuk mendadak bro, tiba-tiba berhenti bisa melorot loh. Apalagi yang saya boncengin, aduh badan tidak proporsional. Itu motornya jerit, coba bayangkan. Udah batuk jerit pula. Tapi saya nikmati proses terus sampai kemudian Tuhan percayakan saya mobil saya. Itu sekelas sekian lama. Kalau saya tengok ke belakang, ya ampun, saya berkata begini, saya senang loh. Ya, sampai hari ini pun saya mau terus dibentuk. Karena itu karakter membentuk saya. Makanya betul, duduk begini tidak membentuk kita. Kalau kita tidak mau didisiplin dalam kehidupan, bagaimana waktu, bagaimana uang kita atur, bagaimana kehidupan. Dan seringkali Tuhan pakai segala cara, lewat alam, lewat orang sekeliling kita, lewat siapa saja. Makanya jangan marah kalau dibentuk, jangan marah kalau dinasihati. Sorry ya, orang itu kalau tidak pernah mau ditegur, tidak akan pernah punya karakter yang kuat. Percayalah. Ya. Nah, begini prinsipnya yang tadi saya katakan, bahwa teguran disiplin Tuhan itu selalu menghasilkan kebenaran dan kedamaian. Oke, let's see di Ibrani 12. Coba kita lihat ya. Kan begini sebetulnya, hidup ini bukan tentang apa yang terjadi pada kita. Hidup ini tentang respon terhadap semua yang terjadi pada kita. Saya ulangi ya. Hidup ini bukan tentang apa yang terjadi pada kita. Hidup ini tentang respon apa yang terjadi pada kita. Makanya masalah itu tidak pernah mengubah orang. Respon yang benar terhadap masalah, nah itu yang mengubah orang. Ada orang begitu susah, responnya bisa ngawur loh, ngobat, dugem, sebaran. Tapi ada orang begitu susah, responnya benar. Kemudian dia jadi cerdas secara rohani, kemudian kreatif untuk menemukan solusi. Bahkan solusi itu akan bisa membuat dia naik tingkat dalam kehidupan. Iya kan? Itu tergantung responnya. Makanya saya nggak setuju kalau orang berkata nggak ada fasilitas nggak sukses. Hang on, banyak orang fasilitas hancur ini. Sementara orang nggak punya fasilitas malah hebat-hebat, lebih tough dalam kehidupan. Kuncinya kan sebetulnya hati kan yang mau dibentuk. Ya kan? Coba tahu nggak? Yudas itu dikubur di mana? Orang berkata Hakaldama, betul, tanah darah.
Tapi Yudas itu kalau menurut kitab Matius itu dibuang ke satu tempat, namanya tanah tukang periuk. Itu prophetic land itu. Tahu nggak tanah tukang periuk? Tuhan kan penjunan, kita ini tanah liat dibentuk. Lah Tuhan itu sudah kasih waktu, Tuhan itu sudah kasih tenaga, kurang apa 3,5 tahun dibentuk, tapi ternyata tanahnya nggak mau dibentuk. Makanya dengan sedih, yaitu penjunan itu kemudian taruh itu di tempat yang namanya tanah tukang periuk. Itu tanah-tanah yang gagal, yang nggak mau dibentuk, itu ditaruh di situ. Itu Yudas. Loh, coba menurut saya dosa seberat, maksudnya antara Yudas dan Petrus itu dosanya sama-sama berat menurut saya. Petrus juga berkhianat, malah dia tidak cuma berkhianat, dia mengutuki gurunya. Aku tidak kenal dia. Dia swear, loh, bayangkan, dia bersumpah. Alkitab berkata dia bersumpah, dia swear, dia berkata aku gak kenal dia, marah lagi. Ngeri kan, ngeri. Tapi yang hebat dari Petrus apa? Begitu dia ingat yang Yesus katakan, langsung menangis. Dan dia bertobat. Daud kurang apa lagi? Daud itu kalau sekarang kita hukum pidana, wih, itu pembunuhan berencana loh. Coba, kalau ada TV, wih, beritanya pasti heboh. Saya belum ada TV dulu kan. Sekarang kan kalau kayak terakhir ini ada kasus itu kan, heboh kan. Ya maksudnya kasus apa saja. Kalau kasus sudah masuk ke TV, kasus apa saja. Mau kasus korupsi, mau kasus apa, coba kasus apa saja lah maksudnya. Ya kan? Apa saja. Mau kasus pencurian, mau kasus apa. Kalau udah masuk televisi, dulu kan belum ada televisi kan, zamannya Daud kan. Tapi Daud itu dosanya kalau kita ngomong keji Pak. Makanya orang berkata, Pak, ada orang yang backgroundnya hancur. Udah lihat Daud. Loh, Daud itu nggak cuma ngambil istrinya orang loh, suaminya dia bunuh secara terencana lagi, bro. Iya kan? Coba sebanyak tokoh-tokoh di Alkitab, misalnya Musa itu pembunuh kan. Loh, awalnya dia pembunuh kan. Waktu dia lihat orang Ibrani dianiaya, dia bunuh orang Mesir kan. Dia pembunuh. Siapa lagi coba? Banyak background yang hancur-hancur di Alkitab. Tapi waktu mereka hatinya berbalik, Tuhan pakai. Loh, iyalah, coba kita lihat. Ya, Daud itu coba. Alkitab berkata dalam Kisah Rasul 13, aku itu mendapati Daud, orang yang berkenan di hati. Karena waktu Nathan datang, ditegur. Tahu gak ditegurnya? Di pusat kekuasaannya dia. Karena itu Nathan masuk ke istananya, terus kemudian pakai perumpamaan, raja, rakyatmu itu ada yang miskin, ada yang kaya. Yang miskin cuma punya satu domba, diperah susunya untuk minum dia dengan anak-anaknya. Yang kaya ini dombanya banyak. Yang kaya kedatangan tamu, tapi pelit, ambil dombanya yang miskin, ditekan lagi. Wah, yang miskin nggak punya domba, ya kan? Ini dipakai untuk pesta, tahu nggak? Daud marah, nggak tahu lah. Kalau kita nggak ngomong gimana caranya marah, tapi saya yakin itu tensi darah pasti naik, ya ke 190, bawahnya 150, itu stroke pasti itu kalau nggak hati-hati ya. Waktu dia marah, siapa orangnya aku hukum, tahu nggak? Dalam kondisi puncak marah gitu, Nathan langsung putih. Kamu orang kalau nggak mau dibentuk, saya yakin Nathan bisa dilempar pakai lembing. Shoot. Tapi Daud enggak. Daud itu memang hebat ya, lututnya itu lentur. Orang itu kalau hatinya mau dibentuk, biasanya memang lututnya lentur, gampang menyembah Tuhan. Makanya punya lutut jangan kaku-kaku. Itu bahasa Jermannya metentang. Tahu metentang ya? Metentang itu bahasa Jerman. Kok tiba-tiba kata itu metentang itu. Sudah lama saya nggak ngomong kata itu dulu. Begini, orang itu kalau penyembah, lututnya itu lentur, olinya itu bagus, ya kan? Nggak keretak, itu berarti nggak lentur. Yang main piano maju gitu, saya sudah selesai waktu. Oh, kamu kok ada di atas ngapain? Oh, nggak apa-apa ya, pengen cepat pengangkatan. Nggak, dia ada di atas makanya. Jangan lari biasa saja, nanti kesandung kan. Jangan lari, udah masih lama. Ya, oke. Nah, sebentar saya selesaikan waktu kan. Oke, mau dibentuk? Loh, mau dibentuk? Ingat kata-kata ini, tidak ada yang terbentuk indah kalau tidak mau dibentuk.
Nah, tahu nggak? Saya belum baca tadi ya. Tapi yang hebat dari Daud, kita coba ke Ibrani 12. Saya mungkin baca ayat yang ke berapa ya? Ibrani 12 ayat yang ke, coba kita lihat. Saya berharap saya nggak salah ayat. Enggak. Ayat yang ke berapa ya? 11. Multimedia boleh? Oh, maju semua ya? Oh ya wes, memang harus di sana. Padahal nyuruh satu aja maju semua. Enggak apa-apa, saya sebentar selesaikan. Coba lihat ya. Oke, yuk baca sama-sama Bipro 23. Memang tiap-tiap ganjaran loh sudah disiplin. Pada waktu ia diberikan tidak apa? Mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi ini duka cita yang kudus. Tahu nggak? Ada duka cita yang duniawi, ada duka cita yang kudus. Duka cita yang duniawi itu misalnya begini, berbuat dosa, kemudian ada duka cita. Tapi kalau duka cita yang kudus itu berkorban, nggak dihargai, berduka, tapi duka yang kudus. Kayak misalnya ada hantaman yang sebetulnya membuat kita hidup. Misalnya jangan dilakukan. Kalau teman kita pingsan, kita tampar, sakit kan? Tapi menyadarkan dia. Jangan dilakukan loh kalau teman nggak pingsan ya. Kan ada begitu kan. Kadang-kadang ada teman kita tiba-tiba pingsan, kita tampar, gitu, supaya dia sadar. Nah itu sebetulnya tamparan yang bagus. Jangan kita ini ditampar karena kelakuan kita brengsek. Misalnya kita nyolong, kita berdosa, ditampar ya itu sudah salah, nggak enak lagi. Nah kemudian apa yang terjadi? Tetapi kemudian setelah proses itu kan after death, setelah itu apa? Ia menghasilkan buah apa? Kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bayangkan, ditrain. Saya ini mantan atlet, walaupun antar kampung tarkam, ya kan? Cuman saya itu tidak fokus sih. Main bola iya, main badminton iya, kasti iya, udah pokoknya main apa saja. Nah di bulu tangkis itu saya ditrain. Sekarang pelatih saya sempat ngelatih jarum. Makanya saya dekat dengan beberapa teman yang pebulu tangkis. Misalnya Fung Permadi, coach kepalanya jarum itu sekarang dia. Ya, Simon Santoso. Beberapa pemain bulu tangkis saya dekat. Ya, Simon satu kali kasih saya raket yonek dari Jepang. Ya, dia berkata, kok ini saya sempat juara loh pakai ini. Tapi mungkin nggak tahu kenapa saya nggak teliti, 3 kali saya main patah raketnya. Karena saya ngomong, ini sudah lama berjuang jadi capek dia. Nggak apa-apa juga, saya simpan karena bagus itu raket bagus. Keluaran yonek asli dari Jepang. Nah, saya beritahu buat kita ya. Saya dulu waktu latihan bulu tangkis, saya selesai sebentar. Itu, pelatih saya memang waktu itu saya pikir kebangetan. Kita tuh suruh lari siang, jam 12 terik matahari. Itu kalau belum muntah belum selesai. Jadi itu saya kalau latihan sampai muntah. Saya pikir, tapi ternyata dari situ saya tahu fisik jadi memang lain kan. Ya kan? Tapi memang hasilnya adalah kebenaran yang memberikan damai. Nah kebenaran itu apa? Kebenaran itu pribadi Tuhan. Yesus saja dibentuk kok. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa ya orang itu lahir kok bayi dulu jadi anak-anak, remaja, orang muda, orang tua, sakit, mati. Kan paling asik sebetulnya lahir tua dulu, terus jadi muda, jadi remaja, jadi anak, jadi bayi, ting, hilang. Berpikir terbalik. Loh itu ada filmnya kan yang Brad Pitt main itu, Benjamin siapa itu? Kalau masih ingat kan dulu itu, berpikir terbalik itu penulisnya. Keren itu film. Kenapa saya berpikir kok manusia lahir memang dari bayi dulu, kemudian tua mati. Matinya nggak enak lagi. Ada yang sakit, ada yang tabrak apa, mati bisa macam-macam. Tapi saya tahu itu yang disebut dengan proses dalam hidup. Yesus saja ngalami proses. Yang penting ini, yuk dalam disiplin itu selalu ada kebenaran dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Makanya saya ajak Bipro, rendah hatilah, jangan sombong.
Hargai semua nasihat yang kita dengar lewat siapa saja. Saya ulangi lagi, hargai semua nasihat yang datangnya dari firman lewat siapa saja. Makanya hati itu mesti harus dijebel, gampang diajar. Saya kan pengajar, saya itu coach. Saya memuridkan orang. Saya tahu orang yang hatinya lembut dan tidak, itu ketahuan. Dan memang betul orang kalau hatinya lembut, membacanya gak susah. Ya. Jadi begini, yuk miliki kelembutan hati, kerendahan hati, untuk kita selalu diajar. Ya, Tuhan cari orang-orang begini, yang hatinya haus dan lapar akan kebenaran. Karena Alkitab berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan apa? Dipuaskan. Tahu nggak? Orang itu kalau lapar, makan apa saja puas. Jangan kasih makan orang kenyang, kita disepelekan dan pasti dibuang makanannya. Oh, orang kalau lapar itu passionnya lain, desire-nya lain. Ya, orang kalau lapar itu lain. Cara menangkapnya, cara meresponnya, cara kemudian dia waktu dibentuk berbeda. Dan Tuhan cari orang-orang begini. Hopefully di Bipro Tuhan temukan ini. Nah, yuk, disiplin itu bagian dari kasih. Karena Tuhan mau kita kuat untuk kita menghadapi pertempuran, supaya kita tetap bisa menyelesaikan sampai ke finishing line. Tuhan memberkati. Amin. Mari balik ke diri bersama. Oh, yes, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan untuk memuliakan nama-Mu. Tanda Bapa mengasihi kita, Dia berarti peduli dengan kita. Salah satunya, Dia pasti disiplin. Kalau ada orang yang berjalan dan menuju ke jurang, sementara temannya tahu dari atas, kalau dia tidak peringatkan berarti dia tidak sayang pada orang itu. Tapi kalau orang sayang, dia pasti akan ingatkan. Hal yang sama, malam ini mari merenung kembali. Tidak ada yang terbentuk indah sekali lagi kalau orang tidak mau dibentuk dalam kehidupan. Dan kalau Tuhan disiplin kita, itu karena Dia mau kita naik kepada level yang baru dalam kehidupan. Mari Bipro, Tuhan sedang terus membentuk kita untuk kita disempurnakan seperti Dia. Kata sempurna adalah dewasa, teleos, mature in Christ Jesus. Dewasa dalam Kristus. Itu yang Tuhan mau. Ya, saya tahu ada beberapa dari kita yang sedang mengalami hal yang tidak gampang. Tapi percayalah, proses selalu indah ketika kita tetap responi dengan cara yang benar. Responi dengan cara yang benar. Tetaplah mengucap syukur. Mengucap syukur untuk hal-hal indah yang Tuhan berikan, sekalipun di tengah kesusahan yang kita hadapi. Karena Tuhan tak pernah sedetik pun membiarkan kita berjalan sendiri. Dia tuntun kita. Kadangkala seperti keluarga Lot yang harus diseret supaya cepat keluar dari Sodom dan Gomora, karena mereka berlambat-lambat. Sekali lagi tujuannya kan Tuhan baik. Ya, membuat mereka tidak mengalami panasnya api belerang sebagai sebuah bentuk hukuman. Kadang-kala Tuhan bisa pakai apa saja, seperti keledai yang bicara pada seorang nabi namanya Bileam. Bayangkan
bayangkan, saking keras hatinya sampai keledai berbicara sama Nabi ini. Aneh, tapi itulah kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, ada banyak cerita di Alkitab di mana Tuhan menegur karena tujuannya adalah supaya orang berbalik kepada Dia. Apakah Tuhan marah? Alkitab berkata, Tuhan itu marahnya hanya sekejap saja, tapi kasih setianya seumur hidup kita selama-lamanya tak pernah berubah. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Kau sudah sampaikan. Biar malam ini hamba berdoa firman ini tidak sekedar menjadi informasi belaka, karena informasi kami bisa dapat di media sosial, tapi biar ini menjadi sebuah prophetic direction buat kami. Ada sebuah hal yang rohani yang Tuhan mau untuk kami merenungkan sama-sama. Berkati Tuhan. Terus bentuk umat-Mu yang di Bipro, kami yakin ini adalah generasi yang dipersiapkan untuk sesuatu yang ilahi ke depan, untuk nama Tuhan dipermuliakan lewat pekerjaan, lewat karir kami, lewat profesional apapun yang kami kerjakan, Tuhan ditinggikan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh kembali mendengar isi hati Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Berkati semua kami yang ada di sini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari katakan amin. Amin.